Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Dewi Purnama di Raja TV. Oke, nah gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga tetap menjaga jarak. Oke, di sore kali ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya dengan salah satu teman Novia gitu ya. Oke, ini ada Kak Cut Mazaya Meyosi atau biasa dipanggil dengan Kak Oci. Oke, terima kasih Kak Oci ya udah menyempatkan waktunya nih untuk berhadir di acara hari ini ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah diundang nih di Raja TV. Ya, oke. Nah, ini Kak Oci ini latar belakangnya nih dunia pendidikan sebelumnya ini sebagai ex mahasiswa politik ya, Kak Iya, Oci benar ya? sekali. Oke. Nah, tapi di dalam karir yang sekarang ini berseberangan gitu ya? Ya, berseberangan. Karir yang sekarang ini berada di dalam dunia otomotif. Ya, otomotif. Oke, gimana nih Kak, bisa diceritain nggak sebelumnya latar pendidikan sebelumnya nih? Biar kita tahu dulu nih ya, kenalan dulu nih sama Kak Oci. Iya. Jadi sebelumnya aku tuh tamat 2019 S1 Ilmu Politik. Kemudian setelah tamat langsung kerja tuh. Jadi sebagai customer service di Grapari ya, di Grapari. Kemudian setelah itu saya resign. Jadi di sana nggak terlalu lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan resign langsung masuk ke dunia otomotif. Nah, di situ tuh yang bener-bener jadi PR, maksudnya lah dunia otomotif gitu kan. Sempat shock nggak gitu beralih profesi? Ya pasti. Cuman kan ini shock, tapi itu kan pilihan sendiri. Jadi kadang-kadang kan jadi lucu sama diri sendiri juga gitu kan. Kok bisa ya pilih ini? Jadi timbul pertanyaan gitu pertanyaan ya? ke diri sendiri. Kok bisa ke dunia otomotif? Cuman kalau kita pikir-pikir untuk di masa sekarang ini kan pekerjaan itu susah. Awalnya saya mikir seperti itu. Pekerjaan susah, akhirnya ya udah coba aja nih ke dunia otomotif, walaupun misalnya kok nggak nyambung ya, mestinya ke dunia politik nih, Jauh gitu ya? jauh bahkan sangat jauh ya. Banyak juga yang mempertanyakan ini sebenarnya Oci salah pilih jurusan atau gimana nih? Ya. Berarti banyak juga ya komentar-komentar banyak dari komentar netizen ya, dari netizen ya. netizen komentar dari netizen gitu. Akhirnya coba ke dunia otomotif dan sejauh ini makin tertarik, makin kayaknya keren juga nih, soalnya jarang-jarang kan cewek yang bisa ngerti otomotif, istilah otomotif itu kan jarang. Bahkan kadang-kadang kalau cowok-cowok aja maksudnya mereka kan kurang ngerti istilah-istilah otomotif. Jadi ketika seorang cewek atau perempuan seperti kita mengerti dengan dunia otomotif, mungkin bisa jadi keren juga kali ya, keren jadi sendiri. Iya, jadi merasa keren gitu ya. Merasa keren aja bener. gitu ya. Karena biasanya kan dalam dunia otomotif itu dominan sama laki-laki ya gitu. Tapi karena perempuan kita langsung terjun langsung nih ke dunia otomotif gitu ya. Jadi sebagai satu tantangan baru kali ya. Tantangan baru. Oke, nah kita balik lagi bahas ke dunia latar belakang pendidikan ya. Kan dari dunia politik nih. Nah, apa kakak ini dulunya milih sekolah di dunia politik ini ada background dari keluarga berada di dalam politik atau gimana nih? Nah, sebenarnya kalau untuk keluarga itu memang sama sekali tidak ada background dunia politik. Bahkan kalau di keluarga backgroundnya itu lebih ke kesehatan. Kesehatan gitu ya, berseberangan juga ya. Berseberangan memang ya, orangnya suka nyebrang-nyebrang gitu kali ya. Gak apa-apa, memperluas jaringan. Memperluas jaringan. Oke. Terus pas sekolah memang suka di bagian sosial gitu. Jadi dari dulu sekolah memang suka, pokoknya intinya di bagian sosial tuh udah seneng, emang udah seneng. Akhirnya setelah tamat SMA langsung coba tes ke jurusan ilmu politik. Dan alhamdulillah lulus. Sampai akhirnya memang tertarik ya, apalagi nah kalau usut
punya cerita. Jadi dulu itu pernah sempat ngefans sekali sama wali kota Iliza. Dari situ berarti ya ada Dari motivasi situ. awalnya gitu ya terjun ke Iya. dunia pendidikan politik. Iya, benar. Karena kan keren aja sosok wanita gitu kan, bisa jadi wali kota, seorang pemimpin ya, gitu ya. pemimpin gitu Benar. kan. Karena biasanya pasti ada simpang siur, nanti ada yang pro ada kontra kan, Iya. kalau seorang wanita terjun di dunia politik Ya, seperti apalagi itu. menjadi seorang pemimpin Iya, gitu benar, ya. itu pasti punya tantangan tersendiri kali ya. Benar. Akhirnya ya coba aja, keren juga nih kalau misalkan jadi 5 tahun beberapa tahun kemudian kan hayalannya Iya. seorang siswa kita coba tes kuliah, jadi kan pasti angan-angannya berapa tahun nih, beberapa tahun kemudian, walaupun ternyata setelah tamat kuliah malah jadi bubar. Jauh ya. Jauh. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu itu jadi sebuah batu loncatan. Iya, bisa jadi jadi. jadi sebuah batu loncatan untuk bisa berkarir di jenjang yang selanjutnya gitu ya. Nggak apa-apa juga beda jurusan. Ya karena kita nggak tahu ya ke depannya itu gimana ya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong, kakak punya hobi nggak nih? Kalau ditanya soal hobi, punya sih. Apa tuh? Hobinya itu kan nyanyi. Oh, nyanyi gitu. Iya, Boleh nyanyi. dicoba ya ntar. Ntar pada kabur Boleh semua nih dicoba. orang. Boleh dicoba. Nyanyi. Jadi sempat juga pas kuliah juga sering ntar ikut kayak lomba-lomba nyanyi gitu. Ntar sering ngumpul-ngumpul sama teman gitu kan. Nge-jamming bareng gitu. Suka ngisi-ngisi acara nggak gitu? Misalkan ikut-ikut acara ada satu kontes gitu ataupun Sempet seperti itu. Jadi ya banyak sih hobinya ya gitu-gitu. nggak dilanjutin nih. Enggak dilanjutin akhirnya. Siapa tahu dari situ juga suatu karir yang menguntungkan gitu ya untuk Iya. kedepannya. Ya harusnya sih apapun itu pasti kita bisa manfaatin ya. Ada Itu, peluang ya, siapa tahu ada peluang. ya, apapun itu. Cuman tinggal kitanya nih mau nggak seriusin di bidang itu kayak gitu. Oke, nah berarti ini kan pekerjaan sekarang nih di dalam dunia otomotif ya, tentunya kayaknya sibuk nih ya, sibuk gitu setiap hari berurusan dengan dengan customer gitu ya, ketemu sama orang-orang yang berbeda setiap harinya Iya. gitu ya. Ini kakak dalam pelayanan berarti ya? Ya di frontliner nih memang ya. Nah itu bisa diceritain nggak gimana? Nah kalau misalkan dibilang sibuk ya sibuk-sibuk enggak kali. Karena nggak terlalu yang sibuk gimana-gimana. Paling kalau misalkan kayak pekerjaan ya biasa kita menghadapi customer gitu kan. Cuman mungkin agak ada kesulitan kalau di masa pandemi ini karena mungkin ada kayak sekarang PPKM, jadi ada keterbatasan produksi juga kan kalau untuk unitnya seperti itu. Paling gitu aja. Oke. Kalau di masa pandemi seperti sekarang ini proses penjualannya itu gimana kak? Nah kalau proses penjualannya ya pasti agak sedikit terhambat. Jadi agak sedikit terhambat karena mungkin orang kalau misal mau beli mobil kan pasti mikir juga nih karena kan Mikir mobil lagi gitu ya. mikir lagi karena mobil kan bukan hal yang wajib ya. Bukan hal yang wajib. Orang pasti sekarang itu lebih mentingin perut biar nggak Kebutuhan lapar. pokoknya ya, Iya, dengan biar nggak kondisi lapar pandemi ya kan. seperti sekarang ini. Dengan Ya. kondisi pandemi sekarang ini, jadi ya lumayan agak sedikit terhambat seperti itu. Gitu ya. Agak sedikit menurun gitu ya. Agak sedikit menurun. Ya kita berdoa aja semoga masa pandemi ini segera berakhir ya. Ya, Masa pandemi ini amin. segera berakhir dan juga keadaan kembali menjadi normal. Ya, normal gitu ya. kembali. Ya. Oke, nah tadi saya ada dengar sedikit dari cerita kakak. Nah sebelumnya keluarga kakak itu berlatar belakangnya dalam dunia kesehatan nih. Ya, lebih banyak kesehatan. Apa sebelumnya kakak nggak tertarik gitu sama dunia kesehatan, tapi lebih tertarik ke dunia politik gitu? Iya, karena memang kurang tertarik kalau bagian kesehatan. Karena apa? Kayaknya itu kan udah mainstream, semua keluarga juga gitu doang kayak gitu. Ataupun udah bosen Ya, gitu udah bosen udah itu bosen aja. gitu. Ini harus beda nih, harus beda. Intinya kita tuh berada harus di beda. lingkungan kesehatan terus jadi merasa bosen gitu. Jadi merasa bosan. Iya, pengen cobain hal-hal yang pengen baru coba lagi. karena memang ada jiwa ini kita pokoknya harus beda nih dari orang lain. Mungkin karena pemikirannya gitu akhirnya ya udah ya menjadilah seperti ini. Oke. Nah,
Kira-kira ada nggak nih ya motivasi dari kakak untuk teman-teman sekalian di sini mengenai boleh dalam hal pendidikan ataupun dalam hal berkarir gitu. Kalau motivasi, nah mungkin gini ya, setiap orang itu pasti punya banyak ide, ya enggak sih? Pasti mungkin kita lagi duduk ini, kita pasti punya ada aja ide di dalam pikiran kita tuh, kayaknya kita bisa nih buat ide apa, misalnya gini, ide apapun itu. Pasti setiap orang itu pernah muncul ide di dalam kepala mereka. Cuman ketika muncul ide itu, di situ seseorang itu mau nggak melanjutkan idenya atau enggak, ya enggak? Apa mau direalisasikan atau enggak? Iya kan? Berarti setiap orang itu punya ide. Nah, kalau motivasinya, kalau memang misalkan nih kita punya ide, ya langsung direalisasikan gitu, jangan mikir panjang atau apa gitu. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Misal kayak Novia nih, pasti punya ide juga. Gitu ya, ada apapun ide. itu, misalnya walaupun idenya mungkin ya seuprit. Ide sekali lewat gitu ya. Ide sekali lewat, yang penting pasti punya ide. Nggak mungkin orang tuh nggak punya ide, tinggal kita punya keberanian untuk melanjutkan idenya atau enggak. Iya enggak? Gitu. Apalagi kayak di masa pandemi sekarang nih. Kita punya kok banyak ide kayak orang lain. Kenapa di masa pandemi mereka tetap bisa berkarir, bisa jualan misalnya bagi pengusaha. Karena kan lagi masa sulit nih. Jadi nah ketika ada ide yang menerobos untuk beda dari yang lain, ya kenapa enggak harus kenapa enggak kita coba kayak gitu kan. Jadi kita harus berani untuk mengeluarkan ide yang ada di pikiran kita, tapi selama ide itu ya idenya positif, kemudian ya masuk akal ya, seperti itu. Seenggaknya berani gitu ya, untuk mencoba gitu sesuatu hal yang baru gitu ya. Itu juga jadi satu tantangan ya buat kita untuk melatih keberanian kita kali ya, mencoba keberanian kita berani nggak nih untuk mencoba satu ide yang baru, mencoba hal-hal yang baru nih. Itu juga kayaknya emang perlu deh di dalam setiap diri kita ya, selagi itu positif, benar. Karena kalau misalkan kita nggak coba, dari mana kita tahu kita bakalan berhasil ke depan atau enggak, ya enggak sih? Coba lihat misalnya kayak pengusaha-pengusaha dunia juga seperti itu, mereka berulang kali coba gagal lagi, tapi mereka tetap mau berusaha. Nah begitu juga di kita, seperti itu. Berarti lebih baik mencoba ya daripada nggak pernah sama sekali ya. Karena dengan mencoba kan kita bakal tahu prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, apakah berhasil atau gagal gitu ya. Kalau berhasil ya kita lanjutin, kalau gagal ya coba lagi. Seenggaknya kita udah pernah mencoba gitu ya. Makanya untuk teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk mencoba apapun ide yang ada di pikiran kalian. Jangan pernah takut untuk dicoba ataupun direalisasikan, karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa kalau kita nggak pernah melewati prosesnya ya. Benar ya Kak? Iya, benar ya. Jadi emang harus direalisasikan ya selagi itu positif ya. Oke. Nah, kayaknya kita udah berada di penghujung acara nih ya. Udah keenakan ngobrol nih ya kayaknya kita ya. Oke, minum dulu kali ya. Oh iya, silakan diminum. Dari tadi ngobrol terus nggak diminum nih. Enak ya. Apalagi di masa hujan-hujan kayak gini ya, minumnya hangat gitu. Benar. Soalnya dari tadi pagi kan hujan terus nih. Iya. Dari tadi pagi hujan terus. Hujan terus sampai siang ya kan? Iya, sampai siang tadi, terus juga sore sempat hujan lagi. Jadi mungkin beberapa aktivitas dari teman-teman sempat terhambat ya karena hujan ini. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Iya, benar. Untuk bermalas-malasan, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, nah karena waktunya nih ya kalian sudah mau habis. Terima kasih kepada Kak Ocin ya udah sama-sama bersedia hadir ke sini, berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing-sharing ya, ngasih juga motivasi kepada kita semua ya. Semoga hasil sharing-sharing kita hari ini bermanfaat tentunya ya bagi teman-teman sekalian.
Ya, terima kasih juga Novia dan juga para kru Raja TV ya, udah ngundang saya nih ke Raja TV. Iya, oke. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton, dan juga kepada Kak Oci yang udah bersedia untuk hadir ke sini, dan juga kepada para kru yang telah bekerja selama ini ya. Oke, pesan dari saya, jangan lupa kita untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada, dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Oke, nah saya Novia Den Purnama selaku host mengundurkan diri dari acara ini. Semoga kita dapat bertemu di acara selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.